mati kan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, untuk di pagi hari ini saya presensi dulu aja ya. Biar Iya, Pak. kita tambah kenal lagi. Untuk absen pertama ada Tia Wahyuni. Wahyudi, Pak. Woi. Oh, sebelumnya setelah nanti saya bacakan nama kalian, coba kalian kasih satu kata yang menggambarkan isi hati kalian hari ini ya. Oke, Pak. Setuju? Setuju. Oke, saya ulang lagi berarti ya. Ya. Dari Tia Wahyuni. Lagi kemudian Pak hari ini. Iya. Yes. Kayaknya kalau Tia itu bukan hari ini doang ya, setiap hari ya. Betul Yusril? Tidak tahu. Betul. Tidak tahu. Oke, selanjutnya ada Dana Aulia. Satu kata hari ini tersisihkan. Oke, berarti hari ini Dana lagi galau ya. Tersisihkan kata siapa Dana? Ada. Oke. Lalu Siti Wahyuni. Saya lagi gembira, Pak. Gembira. Iya. Nanti dibagi-bagi ke Dana ya, yang tersisihkan. Siap, Pak. Yang terakhir ada Yusril Iza Mahendra, pendukungnya Pak Prabowo. Pak Rifai Toyo. Satu kata. Mules. Mules. Kenapa Yusril? Pagi-pagi udah mules. Sarapan Iya. apa tadi? Sarapan nasi goreng. Nasi goreng. Masakan? Masakan Penjual. penjual. Oke. Nanti kita cari tahu ya masakannya bagaimana. Oke. Untuk sekarang ini pertemuan kita ketiga mengenai cerita pendek. Teks cerita pendek. Kita fokus ke teks cerita saja ya, bukan ke mbaknya ya. Iya, Untuk Pak. masuk fokus Iya, saja Pak. untuk tes. Oke, untuk tujuan belajar hari ini yaitu menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat atau menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari kalian, baik itu saat TK, SD, SMP, SMA. Sekarang kalian kelas berapa? 11 ya? Kelas 11, Pak. Oke, seperti itu tujuannya. Nah, Iya. sebelum kita menulis cerita pendek atau sampai menulis cerita pendek, kalian kemarin kan sudah belajar mengenai unsur intrinsik. Untuk Mas Dila minta tolong bisa dibacakan unsur intrinsiknya itu ada apa aja? Unsur intrinsik dalam satu Baik. itu ada tema, tokoh, tokohan, terus ada sudut pandang, ada alur, latar, gaya bahasa, dan yang terakhir nama. Oke, bisa tunjuk salah satu teman untuk menjelaskan pengertian dari unsur ini? Saya, Pak. Dia yang kemudian Yang kemudian, oke, dia mau menjelaskan unsur yang mana Yang nih? tokoh penokohan boleh, Oke. alur boleh. Kalau tokoh penokohan itu orang yang memerankan, dan kalau penokohan itu apa? Penokohan itu keramatan. sifat atau watak dari tokoh. Oke, jadi untuk penokohan itu menggambarkan sifat atau watak tokoh tersebut. Betul atau tidak, Dena? Betul. Oke. Selanjutnya dia mau menjelaskan lagi atau mau menunjuk teman yang lain? Amanat Amanat. Oke. Apa itu amanat ya? pesan yang ini disampaikan Oleh pembaca cerita pendek. penulis. Iya kan? Pesan yang ingin Ini disampaikan. ujian Iya, banget iya, ya. iya. Oke. Oke, jadi Maaf, Pak, amanat itu sudah pesan. sore, sudah mau ini loh, Pak. Pagi Pulang. ya, Iya. Ini baru jam 8 ya. Kok udah sore? Oke, jadi amanat itu pesan yang disampaikan oleh penulis. Yes. Ada dua ya, tokoh dan penokohan terus amanat. Selanjutnya dia mau menjelaskan lagi atau dilempar ke Biar mana ke dia? teman-teman lain. Siapa dia? Mbak Yuni. Mbak Yuni mau menjelaskan apa? Latar, Pak. Latar. Oke, latar ada apa aja? Latar yang saya ketahui ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Betul atau enggak, Mas Dena? Betul. Oke, selanjutnya Mbak Yuni mau menjelaskan apa lagi? Alur. Alur. Oke, alur dari cerpen. Alur. Ada apa aja? Alur maju sama alur mundur. Ada lagi ya, Mas Yusrin? Betul. Besarnya maju mundur, mundur. maju mundur. Iya. Betul. Kita belum baca ya. Yang ketiga adalah maju mundur. Kalau saat ini lagunya gimana? Maju mundur cantik. Itulah ya. Berarti moodnya lagi bagus ini ya. Menit ini berarti lagi bagus ya, Dan ya. Kita Oke. Berarti yang belum apa
Apa aja tadi? Tema, Sudut pandang Pak belum. sudut pandang sama tema. Gaya bahasa belum. Gaya bahasa. Masih Iya. tiga ini yang terakhir kita serahkan ke Mas Yusril. Ya suhunya Pak. Silakan Mas Yusril. Gaya mules Pak, jadi agak itu nggak mau. Gak boleh ya, harus bisa menjawab tiga ini nanti baru ke belakang. Silakan. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam mengungkapkan ceritanya. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Oke. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama sudah tahu dan Tidak tahu. Dan apa? sudut pandang sudah tahu dan terbatas. Sebatas. Selanjutnya masih ada tema dan juga gaya bahasa. Untuk tema apa Mas Yusril? Tema itu pokok bahasa. Pokok bahasa dan disampaikan dalam cerpen itu ya. Terus yang terakhir gaya bahasa. Medianya dulu. Nanti hadiahnya diperbolehkan ke toilet Mas Yusril. Apa gaya bahasanya? Gaya bahasa mengungkapkan kata-kata tapi menggunakan bahasa yang lain, tidak secara dinotasi tapi secara konotasi. Oke. Mas Dana betul tadi? Yang disampaikan Mas Yusril? Lupa. Betul banget. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat kalian semua. Yeay. Oke, itu tadi unsur intrinsik yang kita sudah beri di pertemuan pertama dan kalian masih ingat ya sampai sekarang ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur ekstrinsik. Sebelum kita menulis, kita harus bisa mengetahui unsur yang ada di cerpen tersebut. Ada tiga ya. Yang pertama latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, untuk hari ini kalian saya kasih tugas nih atau untuk kegiatan menganalisis unsur ekstrinsik cerpen. Ini ada berkat atau ada cerpen yang bisa kalian baca. Nanti kalian cari ya nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Saya kasih waktu berapa menit? Silahkan bisa dikeluarkan dapurnya semua. Ada paketannya nggak Dina? Aman sudah. Masih lengkap ya? Sinyalnya bagus? Bagus banget. Bagus. Oke. Saya kasih waktu berapa? 1 menit, 2 menit, 3 menit? Nanti kalian cari untuk nilai-nilai yang ada Oh iya Pak. dalam cerpen tersebut. Nah, untuk nilai-nilainya kemarin sudah dibahas ya, ada beberapa ya. Salah satunya apa Yusrin? Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Budaya, Budaya, lalu moral, moral, sosial, sosial, politik, yang terakhir. agama. Nah, ada 5 nilai itu ya yang akan kalian cari dalam sebuah cerpen ini. Sebelum kalian menulis, silakan kalian mencoba menganalisis sebuah cerpen yang ada nilai-nilai tersebut. Baik, Ada yang Pak. sudah menemukan? Sudah Pak. Bisa katakan? Tidak. Nah, silakan. Nilai budaya yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke, budayanya apa ya? Ini menurut saya ya Pak ya. Iya, budaya. Dalam Silakan. cerita cerpen tersebut itu menunjukkan bagaimana kegunaan dan harga budaya dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Gimana Pak? Jadi dalam lingkungan masyarakat adat istiadat ya. Ya. Adat istiadat itu memang tidak boleh dilupakan ya dalam kehidupan masyarakat ya. Tidak Mas Yusril. Ya, Apa lagi Mas Yusril? tidak salah. Oke, terima kasih karena mules Mas Yusril memang sangat aktif ya hari ini ya. Mau ke toilet dulu Mas Yusril? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya ada yang sudah menemukan? Mas Dana? Mas Dana belum ya? Untuk Oh, ini saya Pak, saya silakan. Pak. Saya menemukan nilai moral. Nilai moralnya apa Bu? Nah, pada cerpen tersebut itu menampilkan karakter yang memiliki akhlak yang baik, seperti mendukung teman dan mereka membutuhkan bantuan. Iya. Untuk setiap harinya Mbak Yuli juga melakukan sesuatu ya? Iya. Membantu teman. Iya. Contohnya sering. apa Mbak Yuli? Saya membantu dia. Menjaga tugas. Tidak Bapak. Itu membantu dia itu Bapak. Apa Mbak Yuli? Membantu dia itu. Kemudiannya sangat menular dari Mbak Bukan. Yuli ya. Membantu dia membelikan makanan. Membelikan makanan. Ya, dia kan mut-mutan Pak. Kadang kan kalau tidak mut, Kemudian atau menemukan Mbak Yuli? Kalau bahasa Jawanya ya, menemukan permen ya? iya, kemudian Pak. Kemudian ya? Iya. Oke, Jadi ya Pak. Iya.
Jadi untuk Tia sendiri kalau memang ujian itu untuk obatnya memang makanan ya. Iya Pak, betul sekali. Ada nilai lain dalam cerpen tersebut selain nilai moral sama budaya? Mas Yusil, dia menemukan? Nilai Belum. etika. Nilai sosial. Sosial. Oke, silakan Mas Duna. Nilai sosialnya apa? Nilai sosial ini menggambarkan hubungan antara individu dengan individu, Oke. individu dengan masyarakat, serta pentingnya kerjasama dan berkolaborasi. Oke, kerjasama ya. Untuk sosial kita harus saling tolong-tolong atau saling menolong ya. Oke, itu tadi beberapa nilai-nilai yang ada di cerpen yang telah kalian baca itu ya. Oke, selanjutnya karena kalian sudah mengetahui untuk unsur intrinsik, kemarin juga sudah mempelajari struktur. Untuk tadi kalian sudah menganalisis mengenai nilai-nilai juga. Sekarang ini saya berikan langkah-langkah menulis cerpen. Untuk Mas Dina silakan bisa dibacakan sebelum Mas Dina menulis cerpen langkah-langkah apa saja yang harus ditentukan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menulis cerpen yang pertama itu menentukan tema atau istilah terlebih dahulu, Oke, terus membuat karakter atau tokohnya, contohnya good. terus alur ceritanya mau maju atau mundur, terus menentukan latar waktu pembentukannya, Oke, terus sudut pandangnya, terus menyusun alur, dan yang terakhir memberikan atau menyusun amanat atau amanat Mas Dina? amanat. Amanat ya. Oke, good. Jadi ini langkah-langkah menulis cerpen ya yang kalian harus perhatikan untuk kalian menulis. Dan kemarin sudah saya berikan tugas juga ya untuk kalian menulis kerangka. Jadi untuk kerangka ini kan ini salah satu contoh kerangka yang sudah dikumpulkan ke saya. Jadi untuk di sini ada beberapa yang sudah di garis bawahi atau apa ya bisa dibilangnya itu seperti garis besarnya saja sih sebelum kalian untuk menulis cerpen tadi dengan langkah-langkah tadi dan juga kerangka yang sudah kalian buat nanti kalian bisa untuk menulis cerpen. Jadi tugas kalian itu menulis cerpen. Nanti kalian punya blog atau enggak? Punya Pak? Punya saya Pak. Punya. Isi blog kalian apa? Materi. Bisa, Pak? Materi. Iya. Pelajaran selama SMA ini. Iya, insya Allah. Untuk Mas Saya- Yusir punya? Belum punya. Belum punya. Bisa Nanti membuat blog? saya akan membuat. Oke, nanti minta tolong Tia ya kalau belum paham ya. Iya. Nah, jadi tugas Saya kalian, mau nolong. tugas kalian itu membuat cerpen dari kisah keseharian kalian. Dan kalian sekarang kan ada di Semarang ya, sudah berdomisili di Semarang semua ya. Iya, Berkaitan dengan salah satu pengalaman kalian yang ada di Semarang begitu. Nanti tugasnya dibuat dalam blog. Nanti kalau sudah ketua kelas bisa konfirmasi ke saya ya. Untuk minggu depan harus sudah mengumpulkan semua. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kalian? Kapan pulang, Pak? Insya Allah. Ini masih pagi ya. Jadi tugas kalian yaitu untuk menulis cerpen dalam blog. Nanti setelah itu di masih untuk minggu depan harus sudah selesai semua. Untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, mengenai Pak. cerpen? Cukup ya, sudah paham ya. Oke, untuk ya bisa dijelaskan lagi untuk unsur ekstrinsik tadi. Unsur Apa saja? ekstrinsik ada tema. Ekstrinsik ya. Ekstrinsik ya. Kan ada yang ketiga ada nilai-nilai tadi ya. Nilai Oh, moral, iya. sosial, budaya. Nilai-nilai yang ada di unsur ekstrinsik Nilai-nilai tadi saja yang ya sudah Pak kita ya. analisis tadi. Ya ada nilai moral, Sosial. sosial, Terus? budaya, kemanusiaan, politik, ada nilai etika, agama. Oke, ada 5 itu ya. Jadi nanti ketika kalian menulis cerpen harus ada beberapa nilai yang terkandung dalam cerpen kalian ya. Siapa? Terus untuk intrinsiknya untuk Mas Jana bisa dijelaskan apa saja tadi dalam cerpen? Saya itu ada Tema. terus ada alur jawabnya apa? Nggak apa-apa. Terus ada sudut pandang, terus ada tokoh, Oke. ada Latar. keamanan. Nah, Saya kira itu supaya saya Oke, jadi unsur intrinsiknya ada itu ya. Ditambah lagi yang terakhir gaya bahasa ya. Nah, jadi nanti ketika kalian menulis cerpen itu harus sesuai dengan unsur-unsur itu juga ya, unsur intrinsik dan juga mengandung unsur ekstrinsik yang ada nilai-nilai tadi. Itu aja. Oke, ada yang ditanyakan mengenai pelajaran cerpen kali ini? Cukup. Cukup. Ada yang ditanyakan ya? Sudah paham semua ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi diharapkan nanti minggu depan sudah selesai semua untuk menulis cerpennya.
Untuk kali ini cukup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.